Om Swastiastu, Om Oigenam Astu Nama Sidam, Semeton Sami Spiritual Bali TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Spiritual Bali TV, channel edukasi dan inspirasi kehidupan spiritual Hindu Bali. Video kali ini Spiritual Bali TV akan membahas tentang pengertian, makna, dan tujuan Hari Suci Purnama dan Hari Suci Tilem dalam ajaran agama Hindu. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk support channel ini dengan memberi like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Semeton Hindu pasti tahu kan yang namanya Hari Suci Purnama dan Hari Suci Tilem yang biasanya ditandai bulat pada kalender. Warna merah menandakan Hari Suci Purnama dan warna hitam menandakan Hari Suci Tilem. Namun, apakah Semeton sudah mengetahui apa sih makna dan tujuan dari Hari Suci ini bagi kehidupan kita sebagai umat Hindu, sehingga kita memiliki pemahaman terlebih dahulu sebelum melaksanakan persembahyangan di Hari Suci Purnama dan Tilem tersebut? Yuk langsung saja kita bahas ya Semeton. Pengertian Hari Suci Purnama dan Hari Suci Tilem. Dalam agama Hindu di Bali, ada dikenal istilah Ruwa Bineda, yaitu dua hal berbeda atau bertentangan namun saling berkaitan. Seperti halnya skala dan niskala, atau dunia nyata dan dunia maya. Begitu juga seperti contoh, ada kaya, ada miskin, ada pintar, ada bodoh, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang putih, ada yang hitam, ada terang, ada gelap, ada siang, ada malam. Begitu juga halnya hari suci ini. Ada hari suci purnama dan ada hari suci tilem yang saling berkaitan. Ini bisa Semeton lihat dari perhitungan 15 hari kalender. Di Bali biasa disebut dengan Pinanggal Pangnelong, yang mana kedua hari suci ini akan muncul setiap 15 hari dari hari suci purnama ke hari suci tilem. Begitu juga sebaliknya, setelah hari suci tilem, maka kembali lagi ke hari suci purnama. Semeton bisa cek hal ini di kalendernya ya guys. Hari suci purnama ditandai dengan warna merah bulat, dan hari suci tilem ditandai dengan warna hitam bulat. Kemudian dari pengertian hari suci keduanya ini, yakni hari suci purnama, sesuai dengan namanya, pelaksanaan upacara ini berlangsung pada saat bulan purnama, yaitu jatuh pada setiap malam bulan penuh serta terang benderang. Hari suci purnama jatuh setiap 29 hari, 12 jam dan 44 menit, atau kita bulatkan menjadi 30 hari. Dalam istilah Bali, Pinanggal Sukle Pakse. Pada hari suci ini merupakan harinya Sang Hyang Chandra, yang merupakan hari penyucian oleh Sang Hyang Ruwa Bineda, yaitu Sang Hyang Surya dan Sang Hyang Chandra. Hari suci purnama merupakan hari yang baik dan momentum guna mengintrospeksi diri, bersujud di hadapan ide Sang Hyang Widiwasa, dan kembali kepada Ruwa Bineda, skala dan niskala. Biasanya pada hari suci tersebut, seluruh pura-pura yang ada di Bali, umat Hindu ramai melakukan persembahyangan, di mana pada hari suci ini vibrasi suci akan terpancar dari sinar rembulan, sehingga sangat baik untuk melaksanakan yoga semedi. Semeton dapat melaksanakan penyucian diri dengan melukat ke segara atau pantai terlebih dahulu, dan dilanjutkan melaksanakan persembahyangan baik dimulai dari merajan rumah, merajan dadia atau merajan utama, pura kahyangan 3 dengan melaksanakan trisandia, pancakramning sembah, dan meditasi. Sedangkan pengertian hari suci tilem dilakukan pada saat bulan mati, di mana malam cukup gelap dari malam biasanya, dikarenakan tidak ada sinar bulan ataupun bintang. Seperti halnya hari suci purnama juga jatuh setiap 29 hari, 12 jam dan 44 menit dibulatkan menjadi 30 hari. Dalam istilah Bali, Pinanggal Kresna Paksa. Pada hari suci yang cukup gelap gulita ini,
umat Hindu memohon keselamatan, karunia, dan kekuatan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, agar terhindar dari mara bahaya di dalam menjalani kehidupan. Makna Hari Suci Purnama dan Hari Suci Tilam. Hari Suci Purnama memiliki makna bahwa hari tersebut merupakan hari yang baik untuk memohon berkah dan karunia ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa yang telah menerangi dunia beserta isinya, dan kebersihan lahir serta batin dalam satu wujud keimanan. Pada badan yang bersih tentunya tidak akan ada kotoran yang melekat. Dalam jiwa yang bersih akan timbul pikiran yang bersih. Dengan pikiran yang bersih akan timbul perkataan serta perbuatan yang baik dan bersih pula. Kebersihan hati juga adalah satu hal utama dan sangat penting, terutama saat memohon berkah dan anugerah kepada Sang Pencipta, yaitu Ida Sang Yang Widiwasa. Pada saat bulan purnama penuh, menurut agama Hindu, bahwa dewa dan widyadara serta widyadari turun membersihkan dan menyucikan alam semesta beserta isinya. Kebersihan diri ini mempunyai peran penting dalam kehidupan untuk mencapai keselarasan, baik itu untuk diri sendiri, orang lain, lingkungan, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widiwasa, sehingga kita akan diberikan kemudahan di dalam mencapai kebahagiaan baik skala maupun niskala. Sedangkan Hari Suci Tilem memiliki makna untuk mendekatkan diri ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa dengan melaksanakan persembahyangan dengan tujuan memohon keselamatan dan diberikan sinar suci untuk terhindar dari kegelapan, baik kegelapan hati, jiwa, pikiran, serta perbuatan, sehingga kita tidak mudah terhasut oleh kegelapan dunia. Tujuan Hari Suci Purnama dan Hari Suci Tilem. Hari Suci Purnama memiliki tujuan untuk melakukan pembersihan diri secara lahir dan batin. Karena menurut ajaran agama Hindu meyakini bahwa kelahiran manusia yang ada di dunia ini tidak terlepas dari pengaruh karma masa lalunya. Sisa-sisa karma di mana hidup yang terdahulu disebut dengan karma wasana. Maka pada saat Hari Suci Purnama ini, hendaknya kita melakukan pembersihan diri secara lahir dan batin. Karena itu, di samping melakukan persembahyangan dan puja bakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa untuk memohon anugerahnya, kita juga hendak mengadakan pembersihan diri dengan air. Baik semeton melakukan pembersihan dengan mandi atau melukat di pantai atau tempat suci yang memiliki sumber mata air. Menurut pandangan Hindu bahwa air merupakan sarana pembersihan yang sangat amat penting di dalam kehidupan manusia. Air di samping merupakan sarana pembersih juga sebagai pelebur kekotoran. Sedangkan tujuan Hari Suci Tilem untuk menumpas segala kegelapan keduniawian, baik berupa hawa nafsu yang jahat, terutama pada diri manusia, yang di dalam ajaran agama Hindu disebut dengan sadripu, yaitu 1. Kama, artinya hawa nafsu, 2. Kroda, artinya kemarahan, 3. Loba, artinya ketamakan, 4. Moha, artinya keterikatan, 5. Mada, artinya kesombongan, 6. Matsarya, artinya iri hati atau dengki. Nah, 6 hawa nafsu inilah yang sering menyebabkan manusia ataupun dunia mengalami kegelapan dan kesengsaraan. Dan dalam ajaran agama Hindu dipercaya orang yang rajin melaksanakan persembahyangan pada hari Tilem ketika meninggal nanti rohnya tidak diberi jalan kesesatan atau ke neraka, namun sebaliknya agar diberikan jalan menuju swarga loka oleh Sang Hyang Yamadipati sesuai dengan kutipan lontar Purwana Tattwa Wariga. Kutipan pada lontar Purwagama menyebutkan bahwa sebagai umat Hindu hendaknya ingat serta senantiasa melaksanakan perbuatan suci dan baik atau suci laksana pada saat hari suci Purnama dan Tilem.
Ini bertujuan untuk dapat mempertahankan serta meningkatkan kesucian diri, baik stula sarira, badan kasar, sukma sarira, badan halus, dan antakarana sarira atau atma kita sendiri, serta tercapainya kedamaian alam beserta segala isinya, karena semua makhluk akan kembali kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tergantung tingkat kesuciannya masing-masing. Dari kedua hari suci ini, baik Purnama dan Tilem sebenarnya juga memiliki nama yang berbeda-beda ya semeton. Dari hari suci Purnama atau Tilem, baik yang sudah terjadi atau yang akan datang. Atau agar mudah kita bilang jenis-jenis hari suci Purnama serta hari suci Tilem. Tentu ada hal-hal yang penting serta detail juga yang kita akan bahas dalam hal ini. Namun, kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya semeton. Oke semeton, sekian dulu video dari kami tentang pengertian, makna, dan tujuan hari suci Purnama serta hari suci Tilem dalam ajaran agama Hindu. Jangan lupa ikuti terus channel Spiritual Bali TV dengan like video ini, komen untuk memberikan kritik dan saran, serta dibantu subscribe bagi yang belum subscribe. Dan aktifkan juga tombol loncengnya untuk tidak ketinggalan video kami berikutnya. Bagi semeton yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian, sehingga kami dapat lebih semangat dan lebih baik lagi di dalam membuat konten seputar edukasi dan inspirasi spiritual Hindu Bali. Terima kasih, salam Spiritual Bali TV, Om Santi 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 Om.